Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan prinsip bimbingan kelompok. Yuk kita simak sama-sama. Fungsi bimbingan kelompok. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, yaitu potensinya dan lingkungannya, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Jadi yang dimaksud dengan fungsi pemahaman yaitu kita sebagai seorang konselor harus memahami diri klien, baik itu identitas diri klien maupun latar belakang klien. Kedua, kita harus memahami masalah klien. Jadi, pelayanan BK tanpa adanya pemahaman terhadap masalah klien, maka penanganan itu tidak akan mungkin dilakukan. Jadi, kita harus mengetahui masalah klien itu sendiri. Dan ketiga, yaitu pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Jadi, maksudnya kita harus mengetahui lingkungan sekolah apabila kliennya siswa, lingkungan kerja apabila kliennya karyawan atau pekerja, dan lingkungan-lingkungan lainnya yang dimana klien hidup bermasyarakat, bisa di rumah ataupun di masyarakat sekitar. Kedua, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergis sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Jadi yang dimaksudkan fungsi pengembangan, sebelumnya kita ketahui bahwasanya bimbingan itu berfungsi preventif, yaitu pencegahan. Pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dalam diri klien atau peserta didik. Jadi bimbingan berfungsi untuk mengembangkan secara maksimal apa yang dimiliki anak didik, peserta didik atau klien dan apa yang telah dicapainya. Di mana nanti usaha-usaha yang bersifat preventif ini adalah berusaha menghindarkan atau mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh yang buruk dan dapat menimbulkan masalah-masalah yang ada pada diri klien. Sehingga usaha pengembangan kita sebagai konselor adalah mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berpikir dan bertingkah laku yang dapat membantu peserta didik, klien atau anak didik itu untuk mengembangkan dirinya secara maksimal. Nah, inilah contoh dari pengembangan diri pada layanan BK. Maka dari itu, BK di sini bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja, namun dapat juga membantu para siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Lebih dari itu juga, pengembangan diri secara optimal diharapkan dapat mengantarkan siswa, klien, peserta didik atau anak didik untuk menuju kesuksesan dirinya, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat, mau bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Prinsip bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok perlu memahami masalah yang ada dan berupaya mengenal dengan baik masalah itu serta berusaha mencari pemecahannya dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan pada klien masalah yang sesungguhnya yang sedang dihadapinya dan bimbinglah agar klien mendalami atau memahami masalahnya. Mereka yang perlu ditolong adalah individu yang normal yang tidak mempunyai kelainan-kelainan psikis. Lalu, memunculkan situasi-situasi baru yang dapat memberikan kemungkinan bagi klien untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemenuhan kebutuhannya, serta kegiatan-kegiatan tersebut satu dengan lainnya harus berkorelasi dan berinteraksi, sehingga dapat diatur dalam suatu sistem kerja yang mekanis. Selanjutnya, pengertian konseling, konselor, dan konseli.
Pertama, yaitu konseling adalah proses membantu yang dilaksanakan oleh personil terlatih dan kredensial yang melibatkan berbagai strategi dan aktivitas yang membantu siswa mengeksplorasi masalah akademis, karir, pribadi, sosial yang dapat menghambat perkembangan atau kemajuan akademis menurut ASCA tahun 2005. Lalu, konselor adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan ia adalah tenaga profesional. Di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Terakhir, konseli. Konseli adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya. Jadi biasanya yang pernah kita dengar, kata konseli ini juga dapat disebut dengan klien atau peserta didik atau anak didik atau siswa itu sendiri. Terserah teman-teman bisa menyebutnya konseli atau klien. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.